开大门热烈欢迎。如果你王元玉的，你认识吗？帝都王家，怕我没听过，否则还……他们如此怠慢我等，那我今日便替他报仇。哪怕九幽大陆上最古老的神，静后便开启了体内武者道，再以9门之力压缩你。关于它们的药性和种类。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari ini seperti biasa kita bakal melanjutkan dua abang dengan marga Qin. Satunya Lord Qin Yang, satunya lagi Lord Qin Mu. Seru bukan? Nah, kita melanjutkan babang Qin Yang untuk part 30 guys. Dimana di part ini ada orang-orang sombong yang pengen memasuki keluarga Qin tetapi menggunakan yang namanya ancaman. Seperti membawa-bawa nama akademi terkenal dan lain-lainnya. Apakah ancaman seperti itu berguna untuk Lord kita Qin Yang ini? Hehe. Ini semua bisa terjadi karena di part terakhir kita semua sudah melihat Qin Yang melawan ketiga patriark keluarga besar seorang diri. Dia membantai satu persatu patriark sampai tidak bersisa guys. Dan dengan ini juga keluarga Qin Yang menjadi yang berkuasa di kota Lingyin. Nah tetapi baru saja mengalami merdeka ya kan, tiba-tiba muncullah dua orang yang mengaku berasal dari Akademi Tianshan. Dan mereka pengen menginap di dalam rumah keluarga Qin dengan ancaman dan kesombongan yang luar biasa guys. Namanya adalah Wang Ke dan juga Su Tangming. Gimanakah responnya Qin Yang terhadap kesombongan mereka? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Wang Ke masih memberikan keringanan kalau mereka dibiarkan masuk dan disambut dengan hangat, maka mereka akan mempertimbangkan untuk tinggal di rumah Qin sementara dan memberikan berkah. Tapi kalau tidak, keluarga Qin bakal rata dengan tanah alias hilang dari muka bumi ini. Buset. Tentu Qin Yang membalas dengan santai, mengatakan dasar tidak tahu malu datang ke tempat orang dan meminta-minta untuk dilayani. Wang Ke sangat sombong, membalas, kalau sampai aku kasih tahu siapakah diriku, kau pasti ketakutan sampai mati nanti. Udah kayak apa aja nih orang nih, percaya diri banget. Coba katakan siapakah kau emangnya? Wang Ke pun memperkenalkan dirinya sebagai salah satu tuan muda dari keluarga Wang yang berasal dari ibu kota kekaisaran. 敞开大门热烈欢迎。Oh, nggak pernah dengar nih. Kalau pernah, pasti akan kubuat kau ketakutan sampai mati. Balas si Qin Yang. Hehehe. Nah, apakah kalian mengingat si Wang Yuanyi yang Qin Yang habisi beberapa minggu lalu bersama dengan para tuan muda lainnya? Dia itu membawa-bawa namanya Yuanyi, di mana Yuanyi sebenarnya adalah putra dari patriark keluarga Wang mereka. Dan sampai sekarang, keberadaannya itu menghilang selama setengah bulan. Jadi Wang Ke meminta dikasih tahu di manakah dia. Dan dia bakal memberikan si Qin Yang penghargaan terbesar. Ditambah semua kesalahan kalian akan kumaafkan katanya. Tentu Qin Yang tahu di manakah keberadaannya, yaitu ada di bawah tanah. Hehehe. Wang Ke mengira dia dibohongin dan diprovokasi. Wang元玉的，你认识吗？帝都王家，怕我没听过，否则还…… Yang gak percaya sih gak masalah ya. Yang pasti dia ada di bawah tanah karena dia berani sekali mencari masalah dan bertindak kejam. Jadi Qin Yang memberikannya jalur cepat ke neraka. Dalam artian dia bantai habis guys, mantap. Mendengar itu Wang Ke terkejut bukan main. Menghabisi Yuanyi itu sama saja dengan menyinggung seluruh keluarga Wang. Jadi sebenarnya keluarga Wang salah satu keluarga besar yang berasal dari ibu kota kekaisaran, yang pastinya lebih besar dan lebih kuat daripada keluarga Ling dan yang lainnya guys. Dan biasanya keluarga-keluarga dari ibu kota besar-besar itu sangatlah kuat, termasuk keluarga Su Tangming. Jadi ini cukup berbahaya nih kalau sampai menyinggung mereka, karena Qin Yang sudah mengaku sudah menghabisi Yuanyi, maka Wang Ke dan Tangming akan turun tangan untuk mengeksekusi dia.
他们如此怠慢我等，那我今日便替他报仇。 Sang kakak kedua panik ingin membantu Qin Yang, tetapi tenang saja, dia akan melawan mereka sendiri nanti. Lagi pula, mereka yang datang buat cari meninggoy akan dia kasih paham. Segera Qin Yang mempersiapkan tinju raungan naga, beradu melawan mereka berdua, sempat mementalkan keduanya tetapi masih belum selesai. Keduanya pun kembali menerjang. Pun sama saja guys, Qin Yang buat dia kesulitan dengan tinju raungan naga. Keduanya berakhir dijatuhkan dari atas langit. Mau itu keluarga Wangke, keluarga Sui dari ibu kota, bahkan keluarga bangsawan tertua di benua Ciuyo, kalau ketemu denganku, juga gak bakal berani bertindak sombong, kata Qin Yang penuh dengan kekuatan. Setelah itu mereka diusir dari sana, atau bakal dia bikin jadi mayat juga, mampus. 哪怕九幽大陆上最古老的势力。 Sang kakak yang melihat kekuatan dari adiknya, dia masih sempat gak percaya adiknya bisa sekuat itu dalam waktu singkat. Apa yang sebenarnya udah terjadi? Qin Yang pun masuk ke dalam dengan penuh pikiran akan membalaskan dendamnya kepada Ling Tian dan Chu Ningshe, yaitu mantan tunangannya guys. Siap-siap saja kalian menghadapi kemarahanku. Setelah itu, Qin Yang melanjutkan pelatihannya. Nah, di sini ada penjelasan. Setelah seorang praktisi mencapai ke ranah gerbang ke-9, ke-9 meridiannya juga bakal terbuka untuk menampung yang namanya energi lautan Qi. Nah, energi Qi itu dikumpulkan ke tubuh bakal sangat banyak guys dan berlimpah. Tapi kekuatan dari energi ini harus dipadatkan terlebih dahulu baru nanti bisa dimasukkan kembali ke titik-titik meridian yang berbentuk seperti topan kecil gitu guys. 静后，便开启了体内武者道。 Nah, ketika posisi dan energinya sudah sesuai, itu bakal membentuk lautan kekuatan spiritual yang sangat dahsyat. Itulah yang disebut juga sebagai metode pengolahan energi Qi yang sangat efektif. Tetapi itu bukan hal yang mudah. Qin Yang terus mencoba memasukkan aliran Qi ke dalam satu titik topan untuk menampung energinya. Dia terus mencoba tetapi hasilnya gagal terus. Sampai akhirnya membutuhkan 9 aliran topan baru bisa guys. Dari situlah Qin Yang sadar ini pasti gara-gara tubuhnya yang diperkuat. Soalnya kan dia mendapatkan tampungan kekuatan dari Mutiara Dewa yang dia simpan guys. Di mana Mutiara Dewa tidak hanya memperkuat tubuhnya, tetapi juga menyembuhkan luka-lukanya di episode pertama. 再以9门之力压缩你。 Dikarenakan tubuhnya semakin kuat, dia pun membutuhkan energi ekstra untuk mengalirkan energi ke dalam sumber topan Qi-nya. Wah, kalau satu topan aja membutuhkan 9 aliran Qi, berarti dengan total 9 meridian atau 9 topan membutuhkan 81 aliran Qi. Itu gila dong, karena orang biasa aja guys. Palingannya cuma butuh 1 sampai 2 aliran doang per aliran topan Qi. Sementara Qin Yang satunya butuh 9 aliran. Gila emang ya kan? Haha. Singkat cerita, 2 hari dilewati, sang ayah sudah menerobos ke ranah Ling Hai tingkat 1. Mantap. Semuanya pun auto memberikan hormat. Ya, ini semua gara-gara pil emas 9 putaran pemberiannya Qin Yang. Makanya dia bisa menerobos dengan waktu yang sangat cepat. Karena sang ayah udah semakin kuat, maka Qin Yang juga nggak perlu khawatir lagi kalau dia misal ingin pergi ke ibu kota kekaisaran. Dia mengeluarkan beberapa guci yang berisikan pil-pil bagus. Semua pil di sana memiliki khasiat yang berbeda-beda gitu guys. Dan sudah dicatat oleh Qin Yang di dalam bukunya. Jadi nantinya bisa dipakai oleh ayahnya untuk memperkuat para pasukannya. Mantap. 关于它们的药性和种类， Berarti sehabis ini si Qin Yang itu bakal pergi ke ibu kota kekaisaran untuk ke Akademi Tianshan gitu guys. Yaitu dengan tujuan mencari kakaknya yang katanya terluka parah. Apakah dia bakal langsung pergi dan siapakah musuh dia selanjutnya? Langsung saja nih guys,
kita lihat di bagian spoiler untuk part 31 Sentau Tijun, episode terbarunya di hari Selasa. Nah, jadi singkatnya si Cinyang ini bakal berangkat bersama dengan kakak keduanya. Awalnya sih si Cinyang tuh nggak setuju ya guys. Kakaknya bakalan ikut karena dia takut kakaknya bakal kenapa-napa nih. Secara dia baru sembuh juga kan. Tapi si kakak pastikan untuk tenang saja. Kita ini saudara sedarah, jadi hidup dan mati pun bersama. Sang kakak juga tidak peduli kalau dia mengalami yang namanya bahaya mengancam nyawa. Semuanya akan dia terjang guys, hehe. Yang pasti, dia akan terus membantu adiknya dan menyelamatkan kakak tertua mereka. Mantap! Mungkin masih membutuhkan beberapa hari untuk mereka sampai ke ibu kota kekaisaran. Tapi lagi asyik bersantai, tiba-tiba mendengar suara di dekat sana yang ada sedang bertengkar gitu guys. Tentu ini aneh, harusnya tuh di sini tuh nggak boleh ada pertengkaran. Dan ada-ada saja nih. Tapi tiba-tiba muncullah seorang wanita yang memasuki kamarnya Cinyang dan Duar. Tubuhnya compang-camping penuh luka nih. Kenapa ini guys? Hehe. So kita tunggu lagi di part 31 Sentau Tijun. Yes, hanya di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.